Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Pada hari ini kita sampai pada materi pelajaran yang ke-10, yaitu perilaku terpuji. Perilaku terpuji ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu berkata yang baik. Baik anak-anak ya, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah dulu, kemudian kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan pahala bacaan surah Al-Fatihah kita ditujukan kepada guru-guru kita dan kedua orang tua kita beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita mulai membahas pelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pelajaran yang ke-10. Ini bab ke-10 ya. Kalau di dalam buku pelajaran kamu ditulis di situ pelajaran 10, yaitu kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji ini ada banyak perilaku terpuji. Yang pertama kita akan membahas tentang berkata yang baik. Jadi berkata yang baik ini kamu harus bisa membiasakan diri berkata yang baik. Sebagai orang Islam kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh beliau, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Nah itu hadis dari perkataan dari Rasulullah SAW. Jadi kita dalam berbicara, kita bicarakanlah hal yang baik-baik. Jangan membicarakan hal yang jelek. Sama kamu dengan berbicara dengan teman-teman kamu saja, dengan teman-teman kamu, jangan berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik. Memanggil teman, panggillah dengan panggilan yang baik. Jangan memanggil temannya dengan panggilan yang buruk, ya. Biasakan itu. Memanggil orang tua juga sama. Jadi dalam berkata yang baik ini ada 2 sifat yang harus kamu terapkan. Yang pertama sopan. Ini sopan. Yang kedua santun. Sopan itu adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Itu disebut dengan sopan. Kemudian santun adalah ucapan yang harus kita biasakan. Sopan ini mengandung arti seperti yang Bapak katakan tadi. Sopan itu artinya kita selalu menampilkan perbuatan yang menyenangkan, yang baik, perbuatan yang baik. Seperti contohnya di sini Bapak buat contoh ketika menunjuk. Dalam menunjuk ini, kalau kita bersama dengan orang tua,
ngomongnya. Misalnya, Pak, tolong lihat itu. Nah, Pak, tolong lihat itu. Jangan begitu ya, itu tidak baik. Kalau kita ingin menjadi anak yang sopan, kita, Pak, tolong lihat itu. Nah, begitu. Itu kita biasakan dalam bicara kita sehari-hari. Kamu bisa mempraktekkannya di rumah nanti. Ketika berbicara dengan orang tua, gunakanlah gerak-gerak tubuh yang sopan. Ketika menunjuk, misalnya ketika lewat di depan orang tua, ini kita dengan gerak tubuh yang sopan ya. Ketika lewat di depan orang tua, kita merundukkan badan, menunjukkan bahwa kita sedang menghormati beliau. Jangan berjalan seperti apalagi berjalan di depan orang tua sambil lari. Itu namanya tidak sopan ya. Kemudian yang kedua, ini santun. Santun ini adalah dalam kita berucap itu, kalau ucapan kita baik berarti kita anak yang santun. Nah, ini di sini Bapak kasih contoh panggilan hormat ya. Di dalam memanggil, kalau kita memanggil teman kamu, hai kawan misalnya, panggillah dengan panggilan yang hormat. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak hormat. Kalau kita memanggil orang tua, misalnya berbicara dengan orang tua, misalnya kamu ingin menanyakan kemana orang tua teman kamu, tentunya kamu bertanya kemana beliau pergi, itu namanya sopan. Tapi kalau kamu katakan kemana dia tadi itu, bapak kamu itu kemana dia pergi, itu tidak sopan ya. Yang sopan, hai teman, misalnya Andi, kemanakah beliau pergi, kalau kamu ingin menanyakan bapaknya. Misalnya kamu ingin menanyakan Pak Guru itu sedang pergi, kemudian kamu bertanya dengan teman kamu, sedang pergi kemanakah beliau. Itu namanya ucapan yang santun. Kemudian contoh yang keduanya, ketika kita berbicara dengan orang tua, baik dengan teman, apakah dengan guru, atau dengan orang tua, dengan orang di lingkungan kita, abang-abang kita, kakak kita, jangan menyela pembicaraan. Itu namanya perbuatan yang tidak santun. Kalau kita menyela pembicaraan, itu ya, menyela pembicaraan ketika orang tua kita sedang berbicara, lalu kita tiba-tiba menyela, Pak ini, misalnya guru berbicara, biasakanlah minta izin dulu berbicara, ataupun selesaikan dulu dengan guru. Misalnya bapak sedang ngomong, menjelaskan, ataupun kita sedang santai-santai di luar kelas, kita sedang ngomong-ngomong, selesaikan dulu orang tua ngomong, selesaikan dulu lawan bicara kita ngomong, baru kita berbicara. Jangan memotong pembicaraan. Nah ini ya, ini inti dari pelajaran kita pada hari ini. Berkata yang baik ini harus diikuti dengan sopan dan santun. Contohnya tadi, kalau sopan itu ditunjukkan dengan perbuatan, kalau santun itu ditunjukkan dengan ucapan. Sopan itu contohnya menunjukkan, kemudian kita berbicara dengan gerak tubuh, dan kalau ucapan itu ditunjukkan dengan panggilan yang hormat dan tidak menyela pembicaraan. Ini saja pembicaraan kita. Sebagai tugas kamu di rumah, coba kamu praktekkan pelajaran ini. Kamu mulai dari sekarang. Nanti ketika kita ada ulangan ataupun pertemuan berikutnya, kita bisa bersama-sama bertemu dalam ruangan pembelajaran. Akan kita buat sebuah percobaan simulasinya ya. Kamu nanti akan melakukan
pembicaraan yang sopan dan santun. Ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.